Kisah romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau. KW saya cukup bersyukur dan alhamdulillah karena saya bekerja di keluarga raja yang bekerja pun saya tidak tiap hari. Alhamdulillah ya. Memang rencana Allah itu lebih indah apa ya, yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa kembali bersama saya Aida Channel dari Kota Taib. Dan di video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemenin para YouTuber senior saya ya, diantaranya ada Fafa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mbak Fitri Adenafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kita mau ngobrol santai-santai ya bersama Mbak Fitri Adenafa dan Papa Selamat. Namun sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus Aida Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa berikan supportan yang positif agar Aida Channel tambah semangat membuat video-video berikutnya. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah berada bersama Mbak Fitri Adenafa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Is? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami alhamdulillah sekarang berada di kediaman Mbak Fitri. Iya. Yang mana saya ini penasaran karena di beberapa video teman-teman ya, banyak yang ngomongin Mbak Fitria ini seorang penyanyi dan sekarang bekerja di keluarga kerajaan Arab Saudi ya. Ya, gimana itu Mbak ceritanya? Alhamdulillah saya sudah bekerja di keluarga kerajaan ini udah 15 tahun dan seperti Aida Channel juga kemarin udah pernah review juga rumah dan juga udah pernah ngobrol santai. Kalau ditanya dulunya seorang penyanyi, dulu ya saya seorang penyanyi. Bener banget dan berarti. Hampir 12 tahun. Masya Allah. 12 tahun di nyanyi ya. Iya, berarti dari tahun berapa tahun itu Mbak Fit mulai terjun ke artis? Iya, penyanyi. kalau yang saya ingat dulu itu udah SD itu udah mulai seneng dengan lagu. Tapi kan dulu kan kita masih muda, genrenya yang kita suka itu pastinya pop ya, rock. Tapi karena saya berada di kampung, jadi yang banyak diminati dangdut ya, karena di kalangan menengah ke bawah. Akhirnya saya menggeluti jadi penyanyi dangdut. Kalau boleh tahu Mbak nih, pada waktu nyanyi dangdut ya kan? Iya. Itu penghasilannya gimana sih dalam dunia keartisan itu? Misalnya itu penghasilannya gimana, Mbak? Kalau masalah penghasilan, alhamdulillah karena itu tahun berapa ya? Saya udah agak lupa, cuman pertama menerima honor itu 50.000 dulu. Mulai dari karaoke, mulai dari organ tunggal sampai ke orkes besar. Masya Allah. Tapi di zaman itu 50.000 kan banyak. Iya, ya. karena emas pun masih harganya 1 gram tuh 25.000 waktu itu. Berarti kurang lebih ini di tahun 92-an lah gitu ya. Iya, karena saya lahir 82 dan waktu itu saya sudah menggeluti menyanyi dangdut atau biduan ya itu mulai SMP. Oh, SMP. Ini dari keinginan sendiri untuk menjadi seorang dangdut, apa ada keturunan misalkan dari kakak apa siapa? Sebenarnya kalau keturunan saya itu juga nggak tahu ya, tapi empat-empatnya saudara saya itu kan perempuan. Jadi semuanya itu memang suka dengan lagu dangdut dan akhirnya menjadi penyanyi dangdut. Penyanyi semua. Iya. Masya Allah. Jadi keturunan juga ya bisa dibilang. Kemungkinan mungkin nggak tahu darah seni itu dari mana, tapi saya menanyakan ke orang tua saya karena memang itu kan udah zaman dahulu kayaknya nggak ada yang menjadi penyanyi dangdut, apalagi saya dari keluarga yang sangat sederhana. Tapi ya mungkin itu udah jalannya Allah memberikan kelebihan dan kekurangan ke saya, dan alhamdulillah karena saya menyanyi saya bisa membahagiakan orang tua saya. Betul. Dan memang kalau saya lihat ya, dari potensi suaranya memang bagus dan ya mungkin didukung karena keluarga juga banyak yang seperti itu.
Dan yang saya tahu memang orang yang terjun di artis itu ya, apalagi punya suara yang enak, selain dia memang dibayar untuk menyanyi, biasanya kan banyak orang yang ngasih juga Iya, ya iya, dari penonton, dan memang sangat menggiurkan ya kan, iya. sangat menggiurkan. Bahkan saya pernah dengar ada juga teman saya itu jadi artis, malah semalam itu kalau gajinya 200 dia malah bisa dapat 5 juta loh. Iya, Dari Apakah benar saweran itu, ya? Mbak? Kalau Mbak Iya, Mbak sendiri gimana? iya, saya pun mengalami itu seperti yang lainnya ya. Kita juga mendapat honor seperti biasa dan sampingannya itu mendapat uang sampingan dari saweran. Ya. Dari apa? Kan kebanyakan juga yang menanggap kita itu ya, kan ada juga orang yang mungkin lebih punya rezeki banyak gitu ya, orang-orang yang memang dibilang kaya, jadi memang karena setiap penampilan yang mereka suka atau kadang Merasa itu terhibur. merequest lagu dan lagu itu dipenuhi, akhirnya mereka itu berikan saweran ke kita itu lebih gitu. Karena saking puasnya ya Iya. ketika Sembahkan. mempersembahkan apa yang mereka minta dan dipersembahkan dengan penjiwaan Iya. itu. Jadi Dan tanda terima kasih itunya kan ya. biasanya hanya lagu itu kan 2 ref ya, tapi itu kalau dia itu sudah merasa terhibur, uang sudah itu udah nggak difikirkan lagi, itu sampai berulang-ulang ref itu, bahkan sampai 10 ref gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, selama Mbak Fitria ini jadi artis, Iya. saweran terbanyak itu dalam satu malam itu berapa? Kan biasanya kalau di sebuah orkes itu kadang ada, kita itu kan seperti grup. Tapi untuk saya memang tidak mau ikut grup karena merasa bosan kalau kita itu ikut grup hanya itu-itu aja yang kita ketemu Oh, gitu. jadi penyanyi panggilan lah Iya, istilahnya. bisa dibilang saya itu penyanyi panggilan. Dan setiap ada orang yang mengundang itu bukan hanya 1 hari 2 hari, dia sebelumnya 1 bulan sebelumnya udah mengabari saya kalau ingin mengundang saya. Jadi akhirnya di kalender itu untuk orkes mana Oh, gitu. jadi tidak satu grup itu. Iya, karena memang saya lebih suka seperti tidak terikat. Jadi kalau dulu itu paling banyak karena nggak ikut grup ya. Jadi kan kalau grup itu suatu grup harus saweran itu kan dikumpulkan jadi dibagi rata. Lebih banyak ya. Dibagi rata oleh para pemusik juga. Tapi kalau kita itu panggilan, kita itu saweran diambil sendiri. Tapi kita tetap memberikan ke pemain musik juga. Hadiah ya. Iya. Itu pernah saya dapat waktu itu udah banyak banget ya, udah pernah 3 juta gitu, padahal kalau honornya sendiri itu masih kadang 300. Jadi bisa 10 kali lipat ya, 10 kali lipat. Banyakan sawerannya itu ya. Iya, banyakkan saweran, tapi ada juga karena orang kan tidak semuanya kaya ya, tapi ada yang sedikit, ya tergantung dari rezeki juga. Namun gini juga ya, namanya ini kan penyanyi atau artis, tentu tidak terlepas dari omongan-omongan orang juga ya kan, termasuk misalnya orang-orang yang nyawer kan banyak juga yang kadang mengganggu-ganggu kan juga, bukan hanya nyawer itu biasanya Mbak itu menghindari itu gimana, Mbak? Kalau untuk saya ya tetap harus jaga diri, jadi kita itu posisi tangan. Kan namanya orang usil, jadi kita pegang mic itu memang posisi kita setelah orang itu naik ingin menyawer kan orang itu tidak sama, ada yang usil. Jadi kita harus jaga jaraknya begini mic itu. Jadi kita geser gini. Jadi alhamdulillah meskipun saya udah berapa tahun dulu itu menjadi seorang penyanyi, alhamdulillah saya masih bisa menjaga kehormatan saya, menjaga nama baik keluarga, alhamdulillah. Jadi ini sahabat ya, Kak Fitria ini sekarang sudah berhenti total. Bukan berarti mengatakan semua penyanyi dangdut jelek, bukan ya. Tapi dia berhenti total. Ya mungkin karena ada tuntutan ekonomi waktu itu juga, dan mungkin banyak hal yang harus difikirkan oleh Kak Fitria. Karena memang beliau pernah cerita juga, memang keluarganya waktu itu memang sangat-sangat terpuruk. Dan sekarang beliau sudah alhamdulillah ya, jadi kerja di sini malah di Tanah Suci, dan beliau
murni untuk berhenti ya. Berhenti. Malah saya yang bikin tertarik itu, Mbak, namanya artis itu kan mesti akan ada ketertarikan untuk menyanyi lagi ya, Iya. sudah dikenal orang. Itu gimana sih perasaan awal-awal Mbak itu memutuskan untuk berhenti? Kan mungkin dulunya tidak pakai hijab ya, Iya. mungkin ya. Pertama saya berhenti karena memang semua saudara saya setelah menikah itu semuanya berhenti. Oh gitu. Tapi waktu itu saya berhenti dan saat itu juga lagi booming sekarang ini, waktu itu ada KDI. Ada kontes dangdut Indonesia waktu itu, dan saya udah mulai tertarik lagi untuk menjadi seorang penyanyi, tapi saya meminta izin ke suami, tidak diperbolehkan karena memang mertua saya juga tidak ada dukungan. Setelah menikah harus benar-benar total berhenti untuk menjadi seorang penyanyi. Tapi waktu itu saya itu udah gimana ya, pokoknya saya itu udah, suami saya minta izin ke suami itu sampai berulang-ulang kali tidak diperbolehkan. Dan pada waktu itu secara tiba-tiba suami itu ingin mengantar saya. Dan alhamdulillah saya itu dengan hati senang, dengan hati berharap, akhirnya pergi ke Surabaya, kebetulan waktu itu di Radio Wijaya. Karena memang semua untuk Jawa Timur itu ada, setiap ada kontes itu cara untuk kita audisi itu di kota yang lebih besar, yaitu di Surabaya. Tapi mungkin Allah itu tidak menghendaki saya untuk terjun menjadi seorang penyanyi. Dan sampai di tempat ternyata katanya kemarin itu udah audisi terakhir. Oh, udah ditutup. Iya, udah ditutup. Jadi mungkin ini memang jalannya rahasia Allah tidak menginginkan saya untuk menjadi seorang penyanyi lagi. Dan alhamdulillah meskipun sekarang menjadi seorang TKW, saya cukup bersyukur dan alhamdulillah karena saya bekerja di keluarga raja yang bekerja pun saya tidak tiap hari. Alhamdulillah ya. Memang rencana Allah itu lebih indah apa ya, yang kita inginkan. Iya. Dan mungkin sekarang Kak Fitria itu kan sudah berhenti dari dangdut ya, mungkin tidak mau naik panggung lagi, mungkin hanya nyanyi-nyanyi di rumah-rumah mungkin ya, Mbak. Tapi nggak ada salahnya, Mbak, nih mungkin ada lagu-lagu yang Islami lah, Ya, mungkin ada sisa-sisa lagu Islami mungkin yang Mbak tahu. Masih Bisa nggak kalau dangdut ke lagu Islami ya kan? Kalau yang dari Nisa Sabian itu saya lebih suka yang apa ya, yang istri Rasulullah ya, Aisyah. Tapi saya kan biasanya menyanyi itu kan pakai televisi gitu, karena memang tidak begitu hafal dengan liriknya. Ya, tapi mungkin ada sedikit ingat mungkin di refnya gitu ya. Gak apa-apa. Tapi mudah kalau ada sedikit fales ataupun salah lirik, jadi untuk subscriber dari Aida Channel atau juga Faiz Slamet atau Fitria Denafa sendiri yang menonton video ini, jadi mohon dimaafkan. Sedikit di refnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, apa ya lagi yang udah bagus. Waduh, masya Allah, tabarakallah, suaranya bagus banget ternyata ya teman-teman. Saya sampai merinding. Masih ada sisa-sisanya ya, masya Allah. Aduh, pokoknya buat subscriber Aida Channel, Faiz Slamet ataupun subscriber Fitria Denafa yang menonton video ini, mudah-mudahan bisa terhibur dan maaf kalau suaranya masih banyak falesnya. Atau walaupun salah lirik, asalnya beliau sudah lama ya, sudah lama. Dan memang suaranya benar-benar jernih, bulat gitu. Jadi gimana ya, menjiwai banget gitu, masya Allah teman. Dan sisa-sisanya masih ada ini. Memang aslinya kan beliau ini mempunyai karakter suara bagus. Dan sekarang akhirnya setelah berhenti total ya, dan rizki itu memang Allah yang mengatur semuanya. Beliau walaupun tidak menyanyi lagi, sekarang malah diberikan rizki yang lebih besar dengan menjadi walaupun seorang TKW, tapi TKW yang berbeda. Beliau TKW di keluarga raja ya, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi lebih barokah.
karena memang setelah saya berhenti menyanyi, saya pun sudah banyak punya penilaian sendiri. Jadi tidak salah mungkin tetangga-tetangga saya atau orang itu yang memang waktu itu mencemooh saya, mencela saya, apalagi waktu itu orang tua saya atau almarhum ayah saya adalah seorang imam masjid, muadzin gitu ya. Ini mungkin jalan atau doa dari orang tua juga. Iya juga. Dan kita tidak mengatakan penyanyi dangdut itu jelek bukan ya. Tapi itu sudah pilihan masing-masing yang bisa dinilai masing-masing. Sekiranya baik bagi dia dan tidak melanggar norma-norma ya silahkan. Dan yang bagi ingin berubah atau ingin berhenti itu sudah hak juga ya kan. Mudah-mudahan ini yang lebih barokah lah. Iya, mudah-mudahan kisah saya ini bermanfaat. Amin. Amin. Kalau ada pekerjaan lain yang mungkin yang lebih layak lah, saya pribadi mungkin lebih baik jangan terjun untuk menjadi seorang penyanyi. Ya. Karena dari mungkin ada beberapa yang kritikan-kritikan yang kurang enak ya mungkin. Iya. Dan saya pun saat ini karena memang mungkin ada yang mengatakan buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, anak-anak saya pun itu setiap mendengar lagu itu, setelah dia itu sedikit-sedikit menirukan, kok suaranya bagus gitu ya. Kadang mama saya ingin ini tapi saya melarangnya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak saya bisa menjadi anak yang lebih bermanfaat. Amin. Sukses dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, demikian sahabat obrolan saya dengan Kak Fitria. Mudah-mudahan para subscribernya Faiz Slamet bisa terhibur ya dengan video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Fitria sudah hadir di. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti obrolan santai kita kali ini. Betul. Mohon maaf bila ada salah kata, kami hanya manusia biasa. Jangan lupa untuk berikan supportan yang terbaik biar kami tambah semangat membuat video-video berikutnya. Kami dari kediaman Mbak Fitria Denafa undur diri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.